Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Karimah. Di sini saya akan membahas tentang alkali dan alkali tanah. Oke, apa itu logam alkali dan alkali tanah? Unsur-unsur golongan 1A kecuali hidrogen disebut logam alkali. Unsur golongan 2A disebut dengan alkali tanah. Kata alkali berasal dari bahasa Arab yaitu alkali, yaitu abu yang dalam air bersifat basa, oleh karena logam-logam golongan 1A dan 2A. Umumnya, jika dilarutkan di dalam air membentuk larutan basa, maka disebut logam alkali dan alkali tanah. Sebutan alkali tanah untuk logam golongan 2A dikarenakan logam-logam tersebut umumnya ditemukan dalam bentuk senyawa sukar larut di dalam tanah. Logam alkali dan alkali tanah bersifat sangat reaktif sehingga selalu ditemukan di alam dan berbentuk senyawanya, meskipun logam alkali tanah tidak sereaktif logam alkali. Logam alkali, unsur-unsur golongan 1A terdiri dari hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Unsur-unsur ini kecuali hidrogen dikenal sebagai logam alkali. Nah, jadi ini adalah keberadaan logam alkali di alam. Dan ini sifat-sifat logam alkali. Bisa dilihat di situ ada 12 sifat logam alkali. Sifat atomik. Konfigurasi elektron valensi logam alkali adalah Ne1. Oleh karena itu, atom logam alkali cenderung mudah melepaskan sebuah elektron membentuk ion bermuatan +1 dengan konfigurasi elektron stabil gas mulia. Hal tersebut dapat dilihat dari energi ionisasinya yang relatif rendah. Selain itu, perbedaan energi ionisasi pertama dan kedua juga sangat besar. Secara umum, keteratunan sifat litium dan francium yaitu jari-jari atom bertambah, energi ionisasi berkurang, keelektronegatifannya berkurang, nilai bilangan oksidasi +1 pada keadaan paling stabil. Sifat fisis. Titik leleh dan titik didih dan kekerasan logam alkali tergolong relatif rendah. Dari litium ke francium, titik leleh dan titik didih, dan daya hantar listrik dan panas semakin menurun, kecuali daya hantar listrik dan panas pada logam natrium dan kalsium justru bertambah. Hal ini berkaitan dengan ikatan logam pada logam alkali. Semakin banyak elektron yang terlibat pada pembentukan ikatan logam, semakin kuat ikatan, semakin besar jari-jari atom, semakin lemah ikatan. Pada atom natrium dan kalium, elektron cenderung lebih mudah bergerak bebas. Sifat kimia logam alkali bersifat sangat reaktif, sebagaimana terlihat dari energi ionisasinya yang relatif rendah. Kereaktifan logam alkali meningkat dari ke francium. Begitu juga dengan sifat reduktor yang semakin kuat. Hampir senyawa logam alkali bersifat ionik dan mudah larut dalam air. Reaksi dengan air. Semua logam alkali bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Litium bereaksi agak pelan. Natrium bereaksi hebat dengan percikan api. Kalium dan rubidium dan cesium meledak jika dimasukkan ke dalam air. Oleh karena reaksi tersebut sangat exotherm, gas hidrogen terbentuk akan langsung terbakar, seperti rumus di bawah. Reaksi dengan hidrogen. Jika dipanaskan, logam alkali dapat bereaksi dengan gas hidrogen membentuk senyawa ionik alkali hidrida, seperti rumus di bawah. Reaksi dengan halogen. Logam alkali bereaksi dengan halogen F2Cl2 Br2L2 membentuk senyawa garam halida. Nah, pada pembakaran unsur atau senyawa logam alkali pada nyala api, elektron pada atom setiap unsur logam alkali akan tereksitasi dan menghasilkan warna nyala yang khas, seperti tabel di bawah ini. Logam alkali tanah. Unsur-unsur golongan 2A yang dikenal sebagai logam alkali tanah terdiri dari berilium, magnesium, kalium, strontium, barium, dan radium. Keberadaan logam alkali tanah di alam seperti tabel yang di bawah ini.
sifat-sifat logam alkali tanah seperti tabel yang ada di bawah ini. Sifat fisis dari B ke BA, titik leleh dan titik didih, dan daya hantar listrik dan panas cenderung menurun. Jika dibandingkan dengan logam alkali seperiode, titik leleh dan sifat fisis lainnya seperti rapatan dan kekerasan dari logam alkali tanah lebih besar. Sifat kimia, logam alkali tanah hampir sama dengan logam alkali, tetapi logam alkali tanah tidak dapat sereaktif logam alkali seperiode. Kereaktifan logam alkali tanah meningkatkan dari Be ke Ba. Nilai potensial standar logam alkali tanah menunjukkan bahwa logam alkali tanah merupakan reduktor yang cukup kuat, bahkan CaSr dan Ba mempunyai daya reduksi yang lebih kuat dari Na. Reaksi dengan air, CaSr dan Ba bereaksi dengan air membentuk basa dan hidrogen. Magnesium bereaksi sangat lambat dengan air dingin, berilium tidak bereaksi dengan air. Seperti contoh di bawah ini. Reaksi dengan hidrogen, jika dipanaskan, logam alkali tanah dapat bereaksi dengan gas hidrogen membentuk senyawa ionik alkali hidrida, seperti contoh di bawah. Dan reaksi dengan halogen, logam alkali tanah bereaksi dengan halogen membentuk senyawa dengan garam halida. Warna nyala logam alkali tanah juga mempunyai warna nyala yang khas sebagai logam-logam alkali, seperti contoh yang ada di bawah itu. Kelarutan. Sebagian besar senyawa-senyawa logam alkali tanah memiliki kelarutan yang kecil atau sukar larut dalam air. Hal ini membedakan dari senyawa logam alkali yang umumnya mudah larut dalam air. Berdasarkan data tetapan hasil kelarutan (KSP), kecenderungan periodik dari kelarutan senyawa dalam logam alkali yaitu kelarutan senyawa hidroksida MOH2 kali, senyawa karbonat MCO3, dan senyawa okalat MC2O4 semakin bertambah dari Be ke Ba, meskipun ada sedikit fluktuaksi pada senyawa karbonat dan senyawa oksalat. Kelarutan senyawa sulfat MsO4 dan senyawa kromat McRO4 semakin berkurang dari Be ke Ba. Contohnya ada tabel yang ada di bawah itu. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.